Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, hadirin jamaah tarawih undangan Allah yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah diiringi dengan doa salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, judul tausiah kita malam ini membangkitkan peradaban Islam, atau boleh juga membangun kembali peradaban Islam dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, peradaban menurut sementara kalangan adalah terjemahan dari kata tamadun. Kata tamadun itu seakar dengan kata ad-din, atau boleh juga seakar dengan kata ad-dain, yang biasa kita artikan dengan agama. Kalau kata ad-din sudah populer, ad-din, imaduddin, tiang agama. Jadi kata ad-din berarti agama. Selain dari kata agama itu terjemahannya, akar kata dari kata ad-din itu bisa berarti hutang, ad-dain. Bisa juga berarti susunan kekuasaan, struktur hukum, kecenderungan manusia untuk membangun masyarakat yang taat hukum atau mencari pemimpin yang adil. Itu makna luas dari kata ad-din atau ad-dain atau seakar dengan kata tamadun tadi. Bapak dan Ibu, secara istilah biasanya kata ad-din atau seakar dengan kata itu dipahami oleh para ulama, oleh para ahli bahasa sebagai suatu sistem kehidupan. Jadi kalau kita sebut dinul Islam, artinya adalah agama Islam sebagai sistem kehidupan. Ketika agama Islam telah menjadi suatu sistem kehidupan, dipraktekkan, diamalkan dan dilaksanakan di suatu wilayah, di suatu tempat, maka tempat atau wilayah itu sering disebut dengan istilah Madinah, kota. Dari akar kata din dan Madinah ini, Bapak dan Ibu, berkembanglah istilah madana, tamaddana, kemudian dalam bentuk masdarnya, kata bendanya berubah menjadi tamaddun, yang kita kenal dengan istilah tadi peradaban, sering disebut dalam bahasa Inggris civilization, atau dalam bahasa Arab yang lain disebut dengan al-hadarah, kebudayaan, kebudayaan kota, city based culture, suatu kota yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan yang baik dalam kehidupan ini. Tapi yang penting bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, sejarah mencatat, sejarah Islam mencatat,
sejarah dunia tertulis bahwa peradaban Islam pernah jaya mulai dari semenanjung Arabia sampai ke Andalusia. Dari masa Rasul sampai masa Andalusia itu lebih kurang 8 abad lamanya. Dan ini peradaban yang pernah populer, pernah menguasai dunia, pernah menjadi contoh dan teladan bagi dunia, dapat kita bangkitkan kembali dan kita punya modal yang cukup banyak. Apa modal kita Bapak dan Ibu untuk membangkitkan, membangun kembali, membangkit batang taramdam peradaban Islam yang jaya dulu, untuk kembali jaya pada masa yang akan datang? Modal kita yang sudah kita miliki pertama adalah ajaran Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ajaran Islam secara detail dan kita sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tinggal bagaimana memperbaiki prakteknya, bagaimana memperbaiki amalan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan kita. Kita ambillah misalnya perintah untuk menjadi orang bertakwa, perintah untuk bertakwa. Coba bayangkan definisi-definisi yang digambarkan oleh para dai kita saja, oleh para ulama kita tentang takwa. Intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah secara maksimal, menghentikan larangan Allah secara totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti orang Islam akan menjadi orang yang patuh dan taat kepada hukum. Dalam hal ini, dalam contoh ini, segala perintah Allah, segala perintah Rasul dikerjakan secara maksimal, dan segala larangan Allah, larangan Rasul dihentikan secara totalitas dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan lagi ada ajaran Islam tentang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun bentuk aktivitasnya, semuanya untuk Allah dan demi Allah. Mengharap menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ajaran Islam yang lain yang merupakan spirit untuk membangun peradaban. Ajaran yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di atas dari nilai-nilai kebendaan atau yang bersifat material. Ajaran Islam yang mendorong kita untuk menghormati nilai-nilai kekeluargaan. Ajaran yang menghormati keluarga. Ajaran yang mendorong kita untuk membangun kesadaran, menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang memelihara, merawat bumi dan memakmurkan bumi Allah ini. Dan seterusnya, itulah modal kita yang pertama. Yang kedua, modal kita membangun dan membangkitkan kembali peradaban Islam yang pernah jaya adalah spirit, semangat untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita buka Al-Quran, kita buka Sunnah, sumber utama ajaran Islam Bapak dan Ibu. Kita temukan ajaran-ajaran yang luar biasa sekali, memberikan spirit, memberikan dorongan untuk terus belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang berada pada jalan ilmu, sedang belajar, sedang menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, lalu dia meninggal pada saat menuntut ilmu itu, dijamin masuk surga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah menjamin akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak seperti itu. Bapak dan Ibu, seorang sejarawan terkenal Ibnu Khaldun pernah mengungkapkan, tidak ada satu peradaban pun yang akan maju dan mengalami kejayaan tanpa mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan sains atau teknologi. Bapak dan Ibu, hari ini sudah dibuktikan oleh Eropa, sudah dibuktikan oleh Amerika, kejayaan dunia hari ini karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini sudah jauh hari diingatkan
oleh seorang sejarawan terkenal Islam namanya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun yang terkenal itu. Bapak dan Ibu, untuk membangun ini kata Ibnu Khaldun dimulai dari sebuah komunitas yang kecil, kelompok yang kecil, ada kelompok yang bersungguh-sungguh belajar menggali ilmu, mengembangkan teknologi dan seterusnya. Kemudian kelompok kecil ini berkembang menjadi kelompok besar, menjadi sebuah tradisi belajar, menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, melakukan riset, melakukan penelitian dan seterusnya. Inilah cikal bakal untuk membangun peradaban Islam yang jaya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, peradaban akan terbangun modalnya adalah apabila masyarakat yang menjalankan peradaban itu terdiri dari orang-orang yang makmur, orang-orang yang sejahtera. Bapak dan Ibu, ajaran Islam sudah mengajarkan kepada kita, modal kita adalah, dalam Islam diajarkan bagi kita bahwa kerja adalah digandengkan dengan iman. Allazina amanu wa amilus solihat. Banyak ayat dan banyak tempat menggandengkan kerja, amal dengan iman. Artinya apa? Beramal sama pentingnya dengan beriman, atau beramal harus mengiringi dari iman itu sendiri, atau wujud dari iman itu sendiri di dalam kehidupan ini. Beramal, berbuat, bekerja di dalam Islam bahagian dari tanggung jawab yang hukumnya wajib. Bekerja, beramal, berbuat dalam Islam bahagian dari tanggung jawab dan kewajiban serta naluri insani yang harus disalurkan dalam kehidupan ini. Bahkan yang menarik Bapak dan Ibu, kerja, amal, kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas adalah bahagian dari ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ujungnya akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran, walaupun masih ada unsur lain, tapi paling tidak modal untuk membangun peradaban sudah terwujud salah satunya dari sini. Yang keempat, Bapak dan Ibu, peradaban yang baik, peradaban yang maju, peradaban yang jaya akan muncul, akan terbangun, akan bangkit kembali manakala di dalam komunitas masyarakat itu dipimpin oleh pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil muncul awalnya dari individu yang adil. Individu yang adil dibentuk dan dibina dalam keluarga yang mengembangkan dan melakukan pembinaan yang adil. Dari keluarga yang memiliki sifat adil, mengembangkan sifat dan sikap adil dalam kehidupan keluarga, tercipta masyarakat yang adil. Dalam masyarakat yang adil itu lahirlah pemimpin yang adil. Bapak dan Ibu, di sisi lain kita melihat ajaran Al-Quran dan Sunnah memberikan ajaran yang luar biasa kepada kita dalam menegakkan keadilan. Coba bayangkan ada ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya dengan menegakkan keadilan, bersikap adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Jangan, dalam ayat lain, jangan disebabkan kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil kepada orang yang kamu benci dan tidak kamu senangi itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, "Lau kanat Fatimatu binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata anakku Fatimah binti Muhammad ini melakukan pelanggaran, jarimah sarakat, mencuri, maka aku pastikan akan diberi sanksi terhadap pencurian tersebut. Bapak dan Ibu, inilah pemimpin yang adil menjadi prasyarat membangun peradaban yang jaya, peradaban yang maju, membangkitkan peradaban Islam kembali. Terakhir, yang kelima, walaupun bukan satu-satunya yang terakhir, tapi kita sampai malam ini, untuk kajian malam ini sampai nomor 5 ini. Yang kelima, membangun, membangkitkan kejayaan peradaban Islam yang jaya adalah dengan cara dan modal yang sudah kita miliki, sumber daya umat Islam yang cukup banyak.
Umat Islam termasuk bahagian dari umat di dunia ini yang terbesar. Cuma sayang sedikit, tapi efeknya besar. Belum terdiri semuanya dari orang-orang yang berkualitas yang baik dan kualitas yang tinggi. Kualitas imannya kah? Kualitas ilmunya kah? Kualitas ekonominya kah? Kualitas skillnya kah? Segala kualitasnya masih di bawah dan masih kalah dengan umat-umat yang lain. Karena itu saya mengajak dalam kajian yang singkat malam ini, mari program kita ke depan, mari perhatian kita ke depan, mari fokus kita ke depan, mari skenario kita ke depan, diri kita, keluarga kita, jadikan individu-individu umat Islam, jadikan orang-orang Islam ini menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi, orang-orang yang berkualitas baik dalam segala aspek, dan inilah salah satu modal kita membangkitkan dan membangun kembali peradaban Islam yang jaya pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.